Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ardi Firdaus dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 jaringan komputer, di mana saya akan mempraktikkan cara menggunakan yang pertama ada CD, lalu CLS garis miring tanda tanya, dir garis miring tanda tanya, lalu IP config al, IP config tanda tanya, IP config release, IP config renew, IP config display DNS, IP config flash DNS, IP config register DNS, lalu ping, netstat, tracer, pad ping, NS lookup, nets, root, dan net. Langkah pertama, saya akan membuka terlebih dahulu CMD-nya. Pada saat membuka CMD, kita lakukan run as administrator. Ini sudah terbuka CMD-nya. Nah, pada langkah pertama kita akan mencoba menggunakan CD. Apa itu CD? CD adalah perintah untuk pindah-pindah direktori. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita sudah berpindah ke direktori xampp mysql/bin. Lalu selanjutnya kita lihat terlebih dahulu. Selanjutnya ada CLS. Kita akan mencoba CLS. Yang pertama, CLS merupakan singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer atau layar CMD. Cara menggunakannya itu tinggal ketikkan CLS. Nah, di sini sudah bersih. Lalu selanjutnya kita praktikkan cara menggunakan CLS garis miring tanda tanya, di mana ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Kita coba saja langsung. Kita ketikkan CLS garis miring tanda tanya. Nah, di sini dia memberitahu bahwa CLS itu digunakan untuk clear the screen. Selanjutnya ada dir garis miring tanda tanya. Ini digunakan untuk file bantuan untuk perintah direktori, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Langsung saja kita coba dir garis miring tanda tanya. Nah, di sini ada banyak sekali konten-kontennya. Selanjutnya ada IP config. Perintah IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Cara penggunaannya yaitu tinggal kita ketikkan saja IP config. Nah, di sini sudah muncul dari IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway. Selanjutnya ada IP config al.
perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Langsung saja kita praktikkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini terdapat hasil dari kita mengetikkan ipconfig al. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ipconfig tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan-panduan jenis-jenis dari ipconfig. Kita coba saja langsung contohnya saat kita menggunakan ipconfig al. Nah, di sini adalah hasil dari ipconfig al. Oh maaf, bukan ipconfig al, tapi ipconfig tanda tanya. Nah, di sini adalah kamus-kamusnya. Terdapat banyak optionnya. Di sini juga banyak dijelaskan. ipconfig untuk show information, ipconfig al untuk show detail information, ipconfig renew untuk renew al adapter, ipconfig renew l yaitu untuk renew any connection that has its name starting with l, ipconfig atau release con yaitu release all matching connection, entah itu dari kabel Ethernet 1 atau kabel Ethernet 2. Lalu selanjutnya kita akan mencoba ipconfig release. ipconfig release ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Langsung saja kita coba menggunakan ipconfig release. Dan di sini adalah hasil dari ipconfig release. Oke, kita akan lanjut ke ipconfig renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Koneksi ini akan mengambil nama koneksi spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Langsung saja kita coba ipconfig renew. Nah, berikut adalah hasil dari ipconfig renew. Selanjutnya ada ipconfig display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Langsung saja kita mencoba ipconfig display DNS. Nah, berikut adalah ipconfig display DNS-nya. Berikut ini adalah hasilnya. Kita coba lihat dari yang paling atas. Ini banyak sekali ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut saja ke yang selanjutnya.
Yang selanjutnya ada ipconfig flush DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Oh maaf, ada kesalahan tipe di flash DNS-nya. Nah, ini sudah di reset cache-nya. Lalu selanjutnya ada ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Langsung saja kita coba ipconfig/register DNS. Nah, selanjutnya ada perintah ping. Ping merupakan akronim dari paket internet gopher, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang bisa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Nah, kita akan mencoba salah satu perintah ping. Sini kita akan mencoba perintah ping google.com. Nah, di sini adalah hasilnya. Apabila seperti ini, maka kita terhubung dengan internet. Dan kita juga terhubung dengan google.com. Nah, ada juga terkadang dulu tuh saya suka melakukan ping saat bermain game di komputer ataupun di laptop. Itu agar pingnya lama, saya mengetikkan ping 192.168.100.1 dan minte. Minte itu agar kita melakukan ping dengan secara terus-menerus dan tidak akan berhenti. Dan saya selalu melihat timenya. Di sini semakin rendah timenya, maka semakin bagus internetnya. Oke, kita stop saja dengan mengetikkan Ctrl C. Lalu selanjutnya ada perintah netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netstat sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Oke, kita coba saja menggunakan perintah netstat. Nah, berikut adalah hasil dari perintah netstat. Nah, di sini terdapat proto. Proto yaitu menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Di sini adalah protokol yang digunakan yaitu TCP. Lalu ada local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda, yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Contohnya seperti ini. Lalu ada foreign address. Kolom itu menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Lalu selanjutnya ada kolom state.
Ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State juga mempunyai banyak hasil. Di sini ada established atau yang artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Lalu terdapat hasil-hasil lain seperti listening, yaitu siap untuk melakukan koneksi, dan send mengirimkan paket send receive menerima paket send, lalu time wait yaitu sedang menunggu koneksi atau tidak adanya koneksi. Lalu terdapat perintah-perintah lain untuk menggunakan nested, yaitu salah satunya nested min A. Nah, itu untuk menampilkan semua koneksi baik yang listening maupun yang tidak. Nah, di sini ada listening dan established. Kita Ctrl C saja, kita berhentikan. Lalu ada nested E. Nah, itu digunakan untuk menampilkan statistik paket yang dikirim dan yang diterima. Lalu ada nested N. Nested N yaitu untuk menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik. Lalu ada nested O untuk menampilkan PID atau proses ID untuk setiap koneksi. Dan ini kita stopkan dulu. Dan nested S untuk menampilkan statistik per protokol. Lalu nested R untuk menampilkan routing table. Dan yang terakhir ada nested P atau digunakan untuk menampilkan statistik berdasarkan protokol tertentu. Lalu selanjutnya kita akan mencoba menggunakan tracer. Tracer digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi. Seperti yang pertama ada, kalian bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Lalu melihat semua router atau jalur yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus. Lalu mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, dan membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Sebagai contoh, kita akan melakukan tracer itu dengan cara tracer www.google.com. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dengan melakukan tracer, kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta database network yang dilalui. Berdasarkan DNS interface yang dilalui, dari hasil tes yang dilakukan terlihat bahwa koneksi yang digunakan cukup baik. Lihat 10 hoops atau loncatan untuk mencapai tujuan. Waktu yang menunjukkan semakin kecil adalah perpindahan yang dilakukan akan semakin cepat. Nah, di sini ada 1 ms, 9 ms, 4 ms. Itu jika semakin kecil maka akan semakin cepat. Dan sini ada bintang atau request timeout, yaitu saat terputusnya. Nah, pada bintang-bintang ini yaitu di sini tuh masalah yang terjadi pada koneksi internet kalian. Lalu kita akan mencoba menggunakan ping. Ping digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss.
Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada komen petping. Nah, di sini ada banyak parameternya, yaitu untuk parameter G digunakan untuk mengecek loss source route along host list. Lalu untuk parameter H, yaitu maximum hops, digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan petping adalah 30 hop. Lalu ada I atau address, di mana digunakan untuk specified source address. Lalu ada min_n. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan petping adalah 30 hop. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Lalu ada P atau period, digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Lalu ada key num queries, yaitu perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Lalu ada W atau timeout, di mana perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Dan sini ada perintah 4 dan 6. Itu digunakan untuk for using IPv4 atau for using IPv6. Selanjutnya ada NSLOOKUP, yaitu tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Di sini kita akan mencoba nslookup google.com. Nah, di sini adalah hasil dari kita melakukan nslookup google.com. Lalu selanjutnya ada nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh nets, seperti mengonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Nah, untuk nets ini kita ketikkan dulu netsnya. Di sini terdapat banyak komen-komen untuk menggunakan nets. Pada CMD ini terdapat interface. Kita cari interface. Nah, pada interface ini digunakan untuk mengubah IP address. Lalu terdapat add ini digunakan untuk menambah IP address. Lalu ada juga delete digunakan untuk menghapus secondary IP address. Dan untuk mengubah IP address utama dari statistik menjadi HCP digunakan yaitu komennya nets interface IP asset address name local area connection source DHCP. Lalu selanjutnya ada root. Perintah root digunakan untuk menambah
membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut merupakan contoh menggunakan root. Nah, root print digunakan untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika routing print di CMD, maka akan keluar informasi seperti ini. Lalu selanjutnya ada root add. Kita akan coba root add. Nah, untuk menggunakan root add ini kita akan menambahkan IP. Kita masukkan juga max-nya. Di sini sudah oke. Maka itu berhasil. Lalu selanjutnya ada root delete untuk menghapus perintah routing. Kita akan mencobanya. Perintah tersebut. Nah, di sini sudah oke, maka sudah terhapus. Lalu selanjutnya ada perintah net. Kita coba perintah net. Nah, perintah net ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan komputer karena alasan lain. Lalu selanjutnya ada perintah nettime. Perintah ini digunakan untuk mensinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Kita akan mencoba menggunakan NetView. Di sini tidak ada yang muncul karena kita sekarang tidak menggunakan LAN. Lalu kita mencoba menggunakan nettime.
Di sini kita harus menambahkan lokasinya. Lalu ada perintah net user. Net user digunakan untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Ini seperti ini. Akun penggunanya, saya mempunyai dua akun pengguna, yaitu Aditya Arda sebagai administrator dan JUS-nya ITJLM. Lalu selanjutnya ada perintah desktop themes yang digunakan untuk menghentikan layangan tema yang mengontrol tema desktop Anda. Untuk perintahnya seperti ini, desktop themes. Selanjutnya ada perintah net start themes untuk memulai kembali layanannya. Ini kita coba saja ya. Net stop themes. Nah, di sini sudah berhenti dan berhasil. Lalu kita mulai kembali dan sudah aktif kembali. Dan berikut ada praktik dari saya. Untuk ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.